Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penerapan sistem informasi geografis dalam pemantauan dan prediksi penyebaran penyakit menular di Indonesia. Sebelumnya di kelompok kami itu terdapat saya, Kilaura Fazim, lalu Safana Fatia Lianza, Angelina Dewi Wulandari, Jocelyn Fajriani Nabilah, dan Arjuna Dwi Fawaz. Next. Latar belakang dari dibuatnya makalah ini yaitu perkembangan ilmu pengetahuan menjadikan sistem informasi geografis berperan penting dalam merekam dan mengumpulkan data ke ruangan atau spasial. GIS adalah sistem untuk memasukkan, menyimpan, memproses, dan mengambil data spasial berhubungan dengan ruang atau tempat, termasuk peta digital dan informasi lokasi. Salah satu aplikasi peran GIS yakni di aplikasi bidang kesehatan. Penerapan GIS mencakup penelitian organisasional, penataan rumah sakit, pemetaan kesehatan masyarakat, dan analisis survei penyakit. Next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari penerapan GIS itu sendiri. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep dasar GIS dan integrasinya dengan prinsip epidemiologi untuk analisa data spasial penyakit menular. Lalu lalu juga untuk mengidentifikasi aplikasi GIS dalam studi kasus penyakit menular di Indonesia. Manfaatnya bisa dari kebijakan surveillance, di mana menjadi dasar perancangan kebijakan surveillance berbasis GIS untuk prediksi wabah, mengurangi morbiditas dan mortalitas. Lalu juga bisa menjadi intervensi tepat sasaran, di mana dapat meningkatkan kesadaran pemetaan risiko spasial, memungkinkan intervensi pencegahan yang lebih tepat sasaran di area beresiko tinggi. Nah, di mana makalah ini juga memberikan rekomendasi untuk inovasi GIS yang murah dan aksesibel seperti aplikasi mobile untuk Selanjutnya, integrasi GIS dan epidemiologi. Epidemiologi mempelajari distribusi determinan dan pengendalian penyakit. Integrasi dengan GIS memungkinkan analisis spasial yang mendalam, seperti yang dicontohkan oleh John Snow pada wabah kolera tahun 1854, yang mana menggambarkan distribusi penyakit berupa deskripsi waktu, tempat geografis, dan orang atau demografi. Juga ada determinan berupa faktor penyebab biologis, perilaku, lingkungan, sosial yang mempengaruhi risiko penyakit. Selain itu juga ada ukuran epidemiologi yang mana berupa insiden, prevalensi, rasio odds atau OR, dan risiko relatif. GIS menjadi alat esensial dalam analisis data spasial, mendukung pemantauan penyakit, analisis risiko, dan perencanaan layanan kesehatan. Fung- Fungsi kunci GIS dalam analisis kesehatan yang pertama, pengelolaan database spasial yang mana mengintegrasikan data kuantitatif berupa penentuan pengendalian dengan data spasial berupa ci- peta citra satelit, data sosial ekonomi yang memungkinkan analisis data dari GPS. Lalu selanjutnya visualisasi dan pemetaan berupa memberikan dimensi spasial pada penelitian, efektif untuk menunjukkan pola penyakit seiring waktu, memfasilitasi pemodelan prediktif, dan mengeksplorasi korelasi lingkungan. Lalu selanjutnya ada analisis spasial. Itu memanipulasi data spasial untuk menghasilkan pola kesehatan baru menggunakan metode seperti kriging untuk mengintegrasikan data dan menganalisis penyebaran penyakit secara dinamis. Salah satu studi kasus uh, penggunaan GIS yakni
pemetaan hotspot HIV dengan GI. Penularan HIV di Indonesia didominasi oleh hubungan seksual sebesar 89%. GIS digunakan untuk memetakan penyebaran, faktor risiko, dan ketersediaan layanan kesehatan, mendukung intervensi yang lebih tepat sasaran. Di studi kasus ini dilakukan di Surabaya di tahun 2016 sampai 2020. Penelitian di Surabaya ini menggunakan GIS untuk mendeteksi pola klaster kasus HIV. Data kasus digeokodekan menjadi titik koordinat. Metode yang digunakan yaitu Global Morans untuk melihat pengelompokan dan Gettys-Org untuk mengidentifikasi hotspot dan hotspot. Hasilnya, kasus mengelompok di Surabaya Tengah dan Selatan, yang merupakan kawasan padat aktivitas sosial dan hiburan malam. GIS membantu pemerintah memprioritaskan peningkatan layanan tes dan edukasi di area resiko tinggi secara visual dan ilmiah. Lalu ada studi kasus kedua, yakni analisis spasial HIV di Bali. Penelitian di Bali pada tahun 2018 hingga 2020 bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah beresiko tinggi HIV atau AIDS karena kasus terus meningkat dan distribusinya tidak merata. Uh, Metode yang dilakukan untuk analisis menggunakan GIS yaitu pertama pengumpulan data. Data kasus HIV dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali diinput ke ArcGIS berdasarkan lokasi administratif. Lalu yang kedua, analisis hotspot menggunakan metode Gettys ORDG untuk mengidentifikasi daerah penularan tinggi atau hotspot dan rendah atau cold spot. Lalu yang terakhir itu hasil utama yang didapatkan uh, yakni kasus tertinggi di Kota Denpasar dan Kabupaten Bandung. Uh, Kabupaten Bandung ini pusat ekonomi atau pariwisata. Sebagian besar kasus pada usia produktif itu pada umur 25 hingga 49 tahun melalui hubungan seksual. Pendekatan GIS ini mempermudah penentuan langkah penanggulangan yang tepat sasaran seperti penguatan layanan pemeriksaan HIV di kawasan wisata. Next. Oke, lalu lanjut ke studi kasus lainnya mengenai pemetaan kerawanan DBD di Kota Bandung. Jadi, DBD sendiri itu adalah sebuah masalah kesehatan Indonesia yang kita tuh sering banget jumpain yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Nah, integrasi dari GIS ini sendiri itu digunakan untuk menganalisis penyebarannya dan faktor lingkungan penyebab DBD, di mana outputnya nanti adalah peta rawan DBD. Nah, dari em, pembentukan peta itu sendiri atau penggunaan DIS itu sendiri itu didapatkan dari 5 sumber data sekunder yang berasal dari data BPS dan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, yaitu 5 data tersebut ada data curah penduduk, kelembapan, dan juga kasus DBD. Yang merupakan faktor dari yang bisa menjadi indikasi faktor terjadinya kasus DBD gitu. Lalu dari hasil dari data-data tersebut dianalisislah menggunakan aplikasi GIS Microsoft versi 2019. Nah, data-data itu diolah menghasilkan banyak peta dari 4 data tersebut, terus di scoring yang akhirnya menghasilkan data kerawanan DBD dengan 5 ranking kecamatan rawan tinggi DBD, yaitu ada Sukajadi, Bojolongoa, Kaler, Cibeoning Kidul, Kiara Condong, dan Antapani. Nah, di mana faktor tadi yang kelembapan tinggi, kepadatan penduduk, intensitas hujan tinggi itu sangat berkontribusi pada tingginya kasus DBD. Pemetaan ini mempermudah untuk pencegahan serta penanganan selanjutnya dalam mengatasi pelonjakan adanya penyakit DBD ini sendiri. Seperti itu. Untuk lengkapnya,
Peta-petanya akan ada di makalah. Next. Selanjutnya yaitu studi kasus 4 atau penerapan GIS dalam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu eh, pandemi yang menyebar di secara global. Nah, di GIS ini memainkan peran penting dalam memahami pola klaster atau kasus spasial dan tren penularan COVID-19 secara global dengan cara memvisualisasi dan melacak secara real time. Nah, aplikasi GIS ini berfokus pada visualisasi jumlah kasus di peta dan batas administratif. Contoh salah satu dashboard online yang terkenal yaitu adalah dashboard GIS dari Universitas Johns Hopkins dan juga dashboard online-nya milik WHO yang melacak kasus dan kematian secara hampir real time di seluruh dunia. Kemudian salah satu aplikasi GIS dalam studi COVID-19 ini untuk menentukan apakah faktor meteorologi ini mempengaruhi penyebaran COVID-19 tersebut. Selain itu, aplikasi dari GIS ini yaitu untuk menganalisis hotspot guna untuk mengidentifikasi konsentrasi kasus yang terkonfirmasi atas kematian atau lokasi yang rentan, dan pengidentifikasi ini bermanfaat untuk wilayah yang terdampak dan memerlukan tindakan segera. Selanjutnya ada tantangan-tantangan dari pengaplikasian di dalam epidemiologi ini, yaitu yang pertama ada literasi SIG yang rendah dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari petugas-petugas atau surveillance dalam mengoperasikan teknologi SIG untuk pemetaan suatu wilayah tersebut. Lalu yang kedua, data tidak terstruktur. Puskesmas sering menghadapi kendala data sebaran penyakit yang belum terstruktur dan mudah diakses, hingga memperlambat respons pencegahan dari penyakit yang dianalisis. Selanjutnya, kesimpulan pada makalah ini yaitu secara keseluruhan GIS berfungsi sebagai alat yang esensial dalam kesehatan masyarakat. Alat epidemiologi kuat mendukung identifikasi pola klaster, analisis spasial, dan pemodelan risiko penyakit dengan akurat. Yang kedua itu pemantauan dan prediksi memungkinkan visualisasi dan pelacakan penyakit secara real time, serta memprediksi potensi penyebaran di masa depan. Yang ketiga itu basis kebijakan, menyediakan bukti geografis yang solid untuk perumusan kebijakan kesehatan yang lebih terarah dan intervensi yang efektif. Yang keempat yaitu potensi masa depan. Integrasi dengan AI dan BIG, data akan memperluas kemampuan analisis dan mendukung pendekatan pencegahan proaktif. Saran yang ada yaitu perlunya penguatan kapasitas data dan infrastruktur spasial terintegrasi, serta peningkatan literasi SIG melalui pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan pada daerah tertentu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.